kalau hidup kita itu mau semangat, punya ambisi yang positif, itu harus ada yang diperjuangkan. Oh, oke. Mungkin harus ada yang diperjuangkan tuh siapa? Mungkin ya orang terdekat, keluarga besar, terus orang sekitar, atau mungkin ya wis kayak perusahaan atau apa. Nah, itu harus ada yang diperjuangkan. Ganteng kurang apalah, minus di sini, ganteng minus di sini, plus di sini, apa semua kan sudah ibu rasakan. Sekarang ya kalau nggak ada ya mending diam. Oke, berkarya sendiri. Berkarya, ya kan? Nah, kita tunggu sampai ada. Berarti kalau nggak ada dan tidak dikasih Tuhan, berarti Tuhan anggap itu saya tidak membutuhkan. Berarti saya bisa sendiri gitu. Misal kita orang bisnis kan ada sepi rame gitu ya. Terus pada saat hari apa itu kan kayak lihat gimana sih anak ini jualannya kok down gitu. Nah gitu. Ibu tuh kayak ada sepintas mau kayak enggak terima gitu. Enggak boleh gitu ya. Enggak boleh. Semuanya udah ada yang ngatur. Kalau kita dikasih segini ya mungkin Tuhan masih segini. Tim saya juga udah bekerja, saya juga udah bekerja gitu ya. Terus malam itu serut gitu. Kalau di grup marketing kan Rahel udah tahu, tapi ini cerita nyata bahwa Tuhan itu ada. Artinya Tuhan itu akan menyambut kalau kamu tuh udah lepas tangan. Porsinya Tuhan ya kamu lepas, biar Tuhan yang memutuskan. Tapi ini selalu sekecil apapun itu ibu perhatikan. Ini contoh nih, terus malam itu tuh share, waduh kok masih gak ada reservasian minim, orang baru apa gitu. Tapi mau bilang mau komplain tuh, oh enggak lah. Kan apa yang terjadi besok terjadi, udah bismillah kan gitu ya. Terus saya ke Surabaya kemarin apa percaya gak ada reservasian. Tapi kalau kita itu udah yakin bahwa Tuhan akan bekerja tanpa kita minta, itu sehari itu orang nggak reservasi apa datang nyari Bu Amel apa. Nah itu maksudnya saya tuh benar-benar dari hal terkecil saya percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Hai Comel, hai. Aduh, iya. Ya ampun guys, ini saya tuh sampai terheran-heran ya. Kenapa? Karena kayak ibu ini kok sibuk banget gitu loh. Ibu ini sebenarnya mengejar apa sih, Bu? Mengejar impian. Oh, mengejar impian ya. Mengejar impian yang belum tercapai, ya itulah sebagai Bu Amel tuh harus semangat, harus berambisi. Supaya kalian juga punya semangat dan ambisi yang sama. Bu, maaf saya salfok. Kenapa? Ini Ibu kenapa, Bu? Dicupang. Miskin booster kemarin itu saksi hidupnya pakai tanya. Loh, saya takutnya netizen tuh kan kayak ini kok apalagi di TikTok, Bu. Iya makanya. Ini bukan dicupang kan enak. Lah kemarin sakit. Iku saksinya iku benjol kabeh. Kan kemarin tuh hari apa tuh kita habis treatment apa tuh yang kamu syuting itu? Double crown lift. Oh, double ya kan? crown lift. Gak boleh itu kecantikan Bu Amel melorot 0,sekian% tuh gak boleh. Gitu ya. Gak boleh. Malah double crown lift. Terus apalagi kemarin ya saya lupa, kolagen stimulator. Oh, kolagen stimulator. Terus filler bibir, kan? Bibirku dulu lihat tuh seseksi ini. Wow, siap untuk lebaran. Iya, siap untuk lebaran. Bagi yang lebaran. Loh, saya itu baru notice loh tadi, kenapa ininya Ibu gitu. Kenapa? Ini sudah jadi bulian sepanjang masa seharian ini sudah. Oh iya. Gak percaya kalau habis bikin booster. Kan dokter Flo lapo kayak gini satu itu ya Allah. Terus tadi Bu Amel habis nih dengkul aku injek stem cell lutut. Kanan kiri. Nah sini juga aku stem cell. Emangnya lututnya Ibu lagi sakit atau enggak lagi sakit, biar makin muda lututnya. Investasi biar bisa lari dari kehidupan tuh cepet gitu. Iya, saya kira lari dari kenyataan. Ini investasi daripada lo saya ono gambar-gambar daripada nunggu. Jangan kayak mindsetnya orang-orang yang biasa dong, nunggu sakit baru terapi. Udah terlambat ya? Iya, udah terlambat. Nunggu nggak bisa jalan. Ya pas masih sehat gini loh, dibenerin semua badannya, ya kan? Biar sehat, biar nggak sakit-sakit lutut. Cari uang untuk dinikmati di masa tua, bukan cari uang untuk mengobati masa tuamu. Wah, iya kan? Mantap. Tapi kalau pas sekarang ini sudah mulai, misalkan umur 30, 35, 40 sudah mulai investasi di kesehatan kecantikan, tuanya kan tetap
toh. Uang banyak, tetap sehat, tetap cantik, menikmati uangnya tuh enak. Iya, betul sekali. Daripada nanti udah banyak uang tapi sakit-sakitan kan nggak bisa nikmati. Sekarang mau keluar terapi, aduh sayang, kan nggak apa-apa badanku. Iya kan? Mau keluar lagi apa, aduh sayang, kan aku masih bagus gitu. Nanti kalau udah tua, udah nggak bisa jalan, terus pengkor, duitnya akeh dibuat apa, ya toh? Keluar negeri wis ngene Parkinson, ya kan? Enggak dirawat. Jalan jauh kan di luar negeri wis dengkule wis apa sih bahasamu itu? Apa, Bu? Apa sih dulu dengkul apa tuh? Bergetar. Emang bisa ya, Bu, sampai dengkulnya bergetar gitu? Lah kalau sakit? Oh iya. Lho iki ojo diartekno negatif rek. Aku gak kayak yang kemarin itu loh, Bu. Kan kayak sampai dengkul. Ya aku lali rahel aku suwe gak ngono. Puasa-puasa mancing keributan aja Rahel. Lah Ibu puasa tapi minum kopi, Bu. Oh iya, sudah malam, maaf. Oh iya kan sudah berbuka puasa ya. Buang lo gimana? Pikir saya siang. Tak buang lagi mau. Aduh Rahel. Kan yang berpuasa kalau siang, oh udah iya habis buka, sih. apa sih Rahel? Meh tak buang lo gimana? Oh iya maaf, saya lupa kalau udah azan. Aduh. Ya Allah. Ini kita mau syuting atau mau ketawa aja? Oh ya, kita mau syuting lah, Bu. Nah, Iya, jadi ini tuh gak nyaman sih kira. Lagi ada berita yang heboh banget, Bu, di dunia. Seheboh kehidupanku apa enggak? Oh iya, heboh kehidupan ibu lah. Heboh kehidupan ibu. Iya. Gak heboh gimana berangkat jam 7 sampai sini langsung suruh syuting lagi. Iya, ya ampun, Bu. Ya ampun, Saya sampai apa-apa lah. Ibu beneran baik-baik saja kan kemarin sampai kayak saya kayak gitu kan kayak Itu semangat. beneran enggak apa-apa saya sampai gitu. Kalau kurang kerjaan malah sakit ibu. Oh iya. Nah, Ini yang heboh apa yang heboh? Ibu ya, kalau misalnya sama yang lebih tua itu sukanya itu berapa jangka umurnya? 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun, terus ya paling deket lah ya 5, di atas 5 sampai 10 tahun lah. Tapi kok dapat 20 tahun tuh ideal. Ideal masih anak. Tapi 20 kan tahun. kalau udah terlalu tua nanti ibu ngurus sakit-sakitnya, Bu. Duh ya jangan sakit no. Oh. Ibu kan punya semua produk untuk sehat. Oh iya. Iya. Jangan sakit loh. Makanya waktu cari yang tua periksa dulu. Kalau terlalu sakit ya wes gak usah. Terlalu banyak sakit ya gak usah wes. Oh. Iya. Jadi ini lagi heboh banget di dunia jagat maya ini, Bu. Selalu menghebohkan ya jagat maya ya. Iya, tapi ini benar-benar kaget. Saya pun ikut kaget juga sih, Bu. Karena kayak ini tuh ada kasusnya di Korea tapi. Itu di Korea. Iya, jadi ini ada salah satu aktor namanya Kim Soo Hyun. Nah, itu kan dia Kayak itu pernah denger sih. iya, Kim Soo Hyun. pokoknya kalau tanya kakak pasti tahu, Bu. Oh, ini artis. Artis besar banget. Artis besar dan termahal di Korea. Oh. Gitu. Jadi dia itu skandal pernah memacari anak di bawah umur. Jadi dipacari itu pas Kim Soo Hyunnya ini umur 27, si pacarnya ini umur 15 tahun. Jadi masih SMP. Walah, sekarang tuh Kim itu umur 27. Sekarang Macari umur 15. Tapi itu dulu kan. Nah, Dulu, pacarnya itu terus akhirnya bunuh diri. Yang perempuan bunuh diri. Iya. Nah, kita lihat aja beritanya, Bu. Ini beritanya bunuh diri atau selingkuh? Enggak. Ini enggak selingkuh sih, tapi enggak apa selingkuh. namanya? Lagi Itu dulu, terus dibahas sekarang gitu kan? ya baru di speak up sama tantenya si ceweknya. Karena kayak dendam gitu loh sama si Kim itu ya. Kimnya itu gitu. Nah, ini jadi apa namanya? Beritakan kronologinya gitu. Dan dia itu bunuh dirinya itu pas ulang tahunnya si cowok. Oh gitu. Gitu. Tapi orang Korea mah orang Jepang emang kayak gitu, suka bunuh diri ya. Iya. Kenapa Nah, jadi gitu? ceritanya itu kenapa dia ini sampai bunuh diri? Nah, ini Ibu, ini ceweknya. Jadi kenapa sampai bunuh diri itu karena dia stres. Jadi si cowoknya ini punya agensi gitu loh, agensi artis kan, ditemenin dari nol. Oh sama yang sama si ceweknya ini. Terus di lahir tahun berapa ceweknya ini nemenin dari nol ini? Nah, pokoknya dia tuh pas
pas 15 tahun lah pacaran sama Oh, si cowoknya gitu. itu. Ditemenin dari nol buat bangun agensinya. Kayak dia tuh nemeninku nggak dibayar gitu loh. Jadi kayak training artis kayak gitu-gitu nggak dibayar. Oh, dia bisa training artis. Si ceweknya Waktu umur ini. 15 itu. Iya, terus gak dibayar tapi gitu kan. Terus akhirnya sama si apa namanya? Berjalannya waktu pacaran tuh 6 tahun, Bu. Jadi lama kan, lumayan lama dari 15 tahun tuh sampai umur 21-an baru putus itu. Gitu. Terus karena dia kayak banyak kasus gitu kan, si ceweknya ini pernah ada kasus mabuk terus berkendara gitu loh. Ceweknya yang ada kasus. Mabuk terus berkendara terus nabrak tempat-tempat gitu loh. Nah, itu terus yang ganti rugi itu sih Cowoknya, agensinya. Oh, yang agensinya. Terus bilangnya sih itu adalah apa namanya? Ya bantu lah gitu ya, tapi pas ini udah bener-bener down karirnya si cewek ini, itu malah ditagih uangnya. Oh gitu. Pas udah putus juga kan, itu malah ditagih uangnya. Gitu. Nah, di kasus ini tuh kayak apa namanya? Banyak reminder gitu loh. Untuk jangan nemanin laki-laki dari nol gitu sih, Bu. Kan Ibu kan sering kan kayak gitu. Kayak apa namanya? Nge-reminder kita gitu loh gitu. Jadi kasusnya kayak gitu ini. Udah fix kayak gitu ya? Iya. Atau penilaian netizen aja? Sebenarnya kan sih dari sebenarnya, tantenya. Tantenya yang nge-spill, foto-fotonya juga tantenya yang nge-spill. Tantenya yang maha tahu ya, Malian. Tantenya yang nge-spill foto-fotonya mereka pas pacaran kayak gitu di salah satu YouTube yang besar di Korea. Gitu. Terus ini pesan moralnya adalah pokoknya jangan menemanin laki-laki dari nol, jangan menemani gitu laki-laki dari nol. Itu benar memang. Nah, kenapa kok kan dulu rame kan yang buat apa tuh? Ya adalah beberapa orang yang nulis kayak gitu. Pokoknya jangan menemani laki-laki dari nol. Karena kadang kalau udah sukses itu memang dia sudah nggak tipenya lagi. Kan orang ya sebenarnya laki ataupun perempuan sih, makin dia karirnya naik, makin dia punya, biasanya itu tipenya tuh udah kayak pengen ganti gitu. Ya, kayak tas gitu loh ya. Dulu belum ada pakai yang KW. Ya kan? Begitu punya uang tuh rasanya kalau pakai KW tuh, duh kalau ketemu orang gimana ya? Kayak gitu ya. Aduh kalau akhirnya ganti yang asli ya sebenarnya kayak gitu. Kalau pas waktu merintis tuh sama-sama tuh kayaknya ya nggak ada masalah apa aja. Kamu nggak punya dada, nggak punya pantat, nggak punya ini, kayaknya ya nggak masalah aja gitu. Tapi begitu laki atau perempuan begitu karirnya naik, begitu bagus karena circle-nya atau mungkin yang merasa dia disukai banyak orang yang lebih dari pasangan sebelumnya, itu pasti akan mempunyai pikiran yang seperti itu. Tapi ya memang ini ya terlalu kecil juga perempuannya. Iya, makanya itu lagian lapo sih umur 15 kenyalan pacaran itu. Lah iyalah. Iya kan? Terus selama semuanya tuh nggak stabil, apa emosinya, terus up semuanya, terus masih labil, ngapain umur 15 tuh sekolah yang tinggi, 15 pacaran. Iya kan? Iya. Akhirnya begitu ada kejadian seperti itu sedikit bunuh diri. Iya. Nanti sedikit-sedikit mabuk, sedikit pelariannya begitu. Ya memang masih terlalu kecil, makanya nggak bagus. Anak seumur segitu tuh fokus mencari ilmu aja setinggi-tingginya. Terus apa namanya? Kalau misalnya udah terlanjur cinta gimana, Mbak? Emang ada ya? Ya ini. Oh. Kan dia sampai dia bunuh diri di tanggal lahirnya si cowoknya. Iya, makanya karena dia anak kecil, cintanya itu bego. Cintanya itu cinta yang blank, itu bukan ya itu kadang-kadang kan orang-orang banyak yang terjebak cinta itu seperti apa gitu ya. Maksudnya terus kalau aku bunuh diri aku bisa menyatakan cintaku atau biar aku, kan nggak bisa seperti itu. Makanya orang-orang sekarang tuh banyak, apalagi remaja-remaja tuh ya, banyak yang terjebak dalam pemikiran seperti itu, bahwa cinta itu ya bener-bener tuh harus kamu sama aku gitu. Banyak yang terjebak, banyak yang memaksakan perjuangan yang harusnya tidak perlu diperjuangkan. Jadi tempo hari itu kan saya lihat-lihat di Instagram kan muncul ya, apakah mungkin burung pacaran sama ikan? Iya kan? Ya kan? Apakah mungkin burung pacaran sama ikan? Itu kan sudah pelajaran yang sangat berarti. Nah, terus seandainya burung itu
benar-benar saling mencintai sama ikan, apakah mereka bisa hidup bersama? Kalau burung masuk dalam air mati, ikan terbang juga mati. Nah, itu gambaran dari mana kita tuh tidak bisa memaksakan perjuangan yang tidak patut diperjuangkan. Gitu loh. Jadi kalau anak-anak remaja, oh nggak apa-apa, masih merintis aku temenin. Oh nggak apa-apa, aku nggak punya, aku kaya, terus kamu nggak punya, sekarang nggak apa-apa. Kita bisa kok hidup bersama. Oh nggak apa-apa, kita gaji sekian, kita menikah. Nggak. Nah itu terlalu, lah anak-anak remaja under 30 tuh masih banyak yang terjebak dalam hal gitu, yang terlalu banyak mungkin nonton drakor lah, mungkin baca novel-novel percintaan yang menjebak seperti itu, atau banyak circle atau apa yang dilihat tuh melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi nggak apa-apa, aku bisa kok. Kadang-kadang padahal sudah disadari bahwa ini kayaknya nggak bisa, ini kayaknya sulit, ini kayaknya nanti endingnya seperti ini. Nah itu diumpamakan kalau memperjuangkan cinta tapi yang tidak patut diperjuangkan, itu kayak percintaan burung sama ikan. Iya, jadi kayak enggak, udah tahu enggak burung mungkin. memaksa mencintai ikan, mau hidup bersama ikan, dia akan mati masuk dalam air. Ikan mencintai burung, dia akan mati karena loncat dari air. Iya. Nah itu Jadi sebenarnya enggak boleh dipaksakan gitu. Nggak boleh dipaksakan, apalagi percintaan yang dialami anak kecil-kecil gini. Aduh. Nah, jadi karena gap umur yang terlalu banyak itu kayak netizen tuh kayak menganggap wah ini cowoknya ini kayak apa namanya, kok bisa pacaran sama anak kecil kayak gitu. Sebenarnya nggak juga wong anaknya mau. Iya. Wong anaknya, anak kecilnya mau. Terus 27 itu umur berapa? 10 tahun berapa? Sebenarnya nggak ada selisih, dan selisihnya udah bagus. Sudah ideal sebenarnya. Yang salah adalah posisi si perempuan ini karena masih terlalu kecil. Kalau umurnya si Kim itu kan sudah 27, ya nggak masalah gitu loh. Karena gini, usia terlalu jauh, usia terlalu jauh, kalau yang di pasangan satunya terlalu kecil. Jadi misal kalau misalkan sekarang nih Bu Amel dapat umur 60, 70 ya nggak masalah, udah sama-sama dewasa. Jadi pasti langgeng. Karena udah sama-sama dewasa. Iya. Tapi misal kayak 60 pasangannya 25 atau 30. Nah, itu 30 itu 25, 30 ini kan posisinya masih kayak seneng main, pikirannya masih kamu punyaku ini. Nah, yang dewasa di atasnya ini pikirannya udah nggak ada semua udah pakai logika. Oh, gitu ya, Bu ya. Iya, sudah nggak ada rasa yang lain-lain. Nah, kayak ibu gini misal semua udah pakai logika. Udah nggak ada kayak emosional yang berlebihan. Kita lihatnya udah semuanya dengan logika. Misal contoh, misal kayak ibu misal punya pasangan, jam segini belum pulang, ya udahlah biarin gitu. Nah, tapi kalau masih anak-anak, misal masih umurnya jauh, yang masih childish, yang perasaannya masih labil, kan pasti marah-marah, pasti apa gitu. Oh, jadi ternyata kalau semakin dewasa itu apa namanya kayak gitu ya Bu feelingnya. Maksudnya kan kayak saya gitu kan masih nggak kayak gitu ya kan Bu ya. Nah, iya betul. Itu berarti masih kayak bener-bener masih kayak nyari, aduh kok belum di WA ya aku. Aduh, kok belum ditelepon ya aku. Ya kan? Biasanya itu yang masih secara ini tuh masih ya harusnya sih normalnya orang sih itu misal under 30, under 35 itu masih ada hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi kalau kayak sudah kayak saya gitu ya, ya biasa aja. Tapi nggak kayak deg-degan atau nervous mau ketemu pasangan gitu nggak Bu? Misalnya? Enggak sih. Jadi kayak ya udah kayak lebih logika aja gitu. Kayak santai aja gitu kayak. Nah, itu memang beda Rahel. Itu jam terbang dan pengalaman yang sudah dilewati dan itu yang membuat orang tuh terbentuk gitu. Jadi orang lebih semakin dewasa semakin menggunakan logikanya gitu ya. Makanya laki itu kebanyakan kalau dia marah jarang sih nemu laki gitu kan. Kalau laki marah tuh biasanya kebanyakan kan diam. Nah, karena laki itu ya udah pakai logika aja dia. Coba kalau perempuan, kalau nggak puasa otote metu kabeh, itu sek baru keluar kan ya, sek wis keluar, sek balik salah, keluar salah. Nah itu perempuan yang masih masih kayak labil gitu, masih gitu.
Harusnya kalau misalnya semakin dewasa itu perempuan harus seperti apa menghadapi emosinya, Bu? Lah kayak sekarang nih contoh misalkan ya, misalkan ibu ada masalah gitu sama misal apa gitu atau enggak ini sama pasangan atau apa, ya diem. Oh, diem ya? Udah diem aja udah. Jadi kayak nggak penting untuk dibahas gitu. Itu akan muncul tuh seperti itu. Itu umur-umur tertentu tuh kayak gitu. Jadi kalau normalnya manusia ya. Nah kalau kamu menemukan umur 40 ke atas kok koyok modelnya gilani ini, nah itu beda ya. Jadi maksudnya itu beda, itu jadi mungkin ya orang yang tidak belajar kehidupan gitu ya. Tapi kalau orang yang seperti ibu gini maksudnya sudah ngelewatin banyak hal, umur segini ya ada masalah sama siapapun, bukan sama pasangan aja, sama siapapun, itu pasti memilih diam. Memilih diam menyelesaikan gitu. Apalagi sama pasangan, paling kalau udah ya udah diam. Gitu. Oke. Jadi biar nggak terlalu panjang lebar gitu ya. Nah ini masalahnya itu di apa namanya di expose gitu loh foto-fotonya itu, Bu, yang kayak yang Kim ini nyium si anaknya itu kayak gitu-gitu. Ya kan emang pacaran ya, Bu ya? Iya emang pacaran. Mau diapain aja orang mereka sama senengnya. Iya kan? Gitu-gitu. Terus kayak ya ampun itu masih anak kecil kayak gitu loh. Terus akhirnya mentalnya itu down karena habis putus itu kan. Terus sama ditagih uang 8 miliar. Untuk melunasi. Ya itu anak kecilnya. Maksudnya secara ya mau dipaksa kayak apapun, oh anak kecil bisa dewasa, ini anak kecil tapi udah dewasa, nggak ada. Anak kecil ya anak kecil, tetap ada sisi dia anak kecil, nggak bisa. Oh ini orang tua tapi kayak anak-anak, nggak ada. Tetap dia ada sisi dewasanya. Tetap ada sisi kayak tetap gitu. ada sisi dewasanya. Tapi kalau ada yang bilang usia itu bukan jaminan, itu benar nggak, Bu? Kalau usia bukan jaminan itu benar, tapi kan tidak semua orang. Tapi gini loh, walaupun usia bukan jaminan, yang dimaksud di sini tuh, tapi menurut saya sih usia tuh walaupun bukan jaminan, tapi pengaruh dalam memutuskan. Jadi namanya ya selama ibu melihat ya usia ya usia. Sekarang gini, anak umur 15 tahun, kita paksa untuk dewasa. Dewasa dari mana? Orang perjalanan hidupnya aja, lahir 1 bulan, 5 tahun baru belajar bisa apa mungkin playgroup atau apalah. Terus dalam, mungkin masih sekolah, terus dalam usia 10 tahun, 15 tahun, baru beranjak bersosial mungkin dengan umur-umurnya. Terus kita bilang bisa dewasa dari mana? Betul. Betul nggak? Tapi kalau misal 15 tahun setiap hari teman mainnya umur 60. Nah, mungkin karena iya kan mungkin ya. Mungkin. Nah, itu kan ya nggak masuk akal toh. Iya, betul. Kalau anak misalkan umur 20 tapi udah dewasa anaknya, ya nggak ada. Nggak ada. Tapi mesti ada sifatnya umur 20 itu seperti apa gitu. Karena ya itu tadi umurnya kan emang baru segitu. Perjalanan hidupnya itu iya, kan namanya dewasa tuh dari perjalanan hidup. Oh iya. Namanya bijaksana kan dari perjalanan hidup. Gimana orang bisa ngomong umur tidak jaminan? Memang umur tidak jaminan, tapi itu adalah umur tuh menentukan ketika kamu mengambil keputusan. Itu udah pasti. Karena kadang ada nih yang umur memang yang masih 25 atau 30 tapi udah sukses, udah bijaksana, udah apa, itu pasti dia udah terpaan dari kecil, udah dihantam panas, udah gosong, nggak karu-karuan, udah ujian dan pengalaman hidupnya dari kecil mungkin udah nggak karu-karuan, makanya dia dipaksa untuk dewasa sebelum umurnya. Nah itu ada, makanya keluarlah umur itu nggak jaminan. Nah, seperti itu. Karena pengalaman hidupnya mungkin udah keras kayak gitu ya, Bu, ya, makanya dia bisa mendewasakan oleh keadaan gitu. Tapi pasti benar sih kata Ibu, pasti meskipun gitu dia pasti ada sisi childishnya. Iya ada. Dalam memutuskan hal, tata cara bicara dengan orang, itu udah pasti kelihatan. Anak ini masih anak kecil, itu udah kelihatan. Kan anak kecil itu, jadi umur 15, 20, 21, 25, baru beranjak pinter, misalkan ngomong sama orang-orang yang udah pinter tuh kelihatan. Jadi kalau anak umur-umur segitu tuh ngototan. Udah kelihatan dari caranya bicara, merasa bener, merasa apa gitu. Tapi kalau kita umur makin dewasa gitu ya, meskipun kita pinter ya kita banyak diem aja daripada berdebat. Nah gitu, itu membuktikan sekali.
Oke, kita lihat komen-komennya ya. Ya. Kim So Hyun. Harusnya pacaran sama seumuran ibu ya. 27 ya. Loh, kalau sekarang dia udah 40-an, Bu. Oh, sekarang ini hampir 40. Ini derita lama dimunculkan gitu kah? Iya, karena tantenya itu kayak gak terima gitu loh. Terus puluhan tahun baru dibuka. Nggak puluhan tahun sih. Oh. Meninggalnya baru. Oh, meninggalnya baru. Meninggal umur berapa ini? 2023 kalau nggak salah, 2024 ya. Meninggal umur berapa berarti? 20-an, 21-an kalau nggak salah. Saya tahu selisih umur piro sih Rahel? Kan 27 12 sampai tahun. 15, 12 tahun. 12 tahun ya hampir 40 ya. Iya. 12 tahun ditambah 21 Karena kan. kayak mungkin ya dilihat kok dia semakin bersinar gitu mungkin, Bu. Ya. Iya, akhirnya mencari-cari. Lagian kok tantenya yang heboh. Kenapa? Oh, 24 tahun. 24 tahun. Meninggalnya. Iya. Usia 24 tahun. Pas ulang tahunnya si cowoknya itu dia bunuh Iya. diri. Makanya. Terus banyak yang kayak bikin quote gitu loh. Mungkin si ceweknya ini pengen kayak setiap kali kamu ulang tahun kamu harus mengingat kematianku kayak gitu loh. Oh, gitu. Gila amat ya. Nah itu makanya kayak tragisnya itu di sana sih. Padahal mati nggak lama udah dilupakan orang biasanya. Iya, iya. Iya. Kan kalau orang meninggal itu nggak lama lah. Nggak lama udah pasti dilupakan. Apa ini pemikiran apa ya, bingung ya. Ini drakor sungguhan kalau ini nih. Ini drakor sungguhan ini kalau ini. Nggak, jangan ya, pokoknya nggak ada ceritanya itu pengen dikenang sampai bunuh diri itu nggak ada. Pengen dikenang itu ya berkarir lah, berkarya. Betul. Iya, ngapain bunuh diri? Tuhan ciptakan kamu untuk bisa bermanfaat buat orang, malah dimatiin sendiri. Aduh, terus mana quote-quote-nya? Bentar, sampai si ceweknya ini tuh sampai kerja paruh waktu gitu loh untuk membayar ganti ruginya kayak gitu. Jadi sampai dia tuh ke resto-resto kayak paruh waktu kayak apa? Ya kerja-kerja di resto dan sampai ganti-ganti nama juga supaya nggak dikenalin. Oh, si perempuan ini ganti-ganti nama. Jadi gitu. dia tuh ya masih sempat struggle sih sebenarnya sebelum dia itu mengakhiri hidupnya. Jadi setelah semua yang dilewati itu dia ngechat kan ke dia ini, tapi kayak nggak ada respon gitu. Gitu terus akhirnya dia depresi terus memutuskan bunuh diri. Kok nggak direspon gitu ya? Iya, sama Makanya, mantannya. kalau udah putus itu udah putus. Tidak perlu ada komunikasi lagi. Kalau ada komunikasi itu ya si halus biasa gitu aja. Tidak perlu ada komunikasi lagi. Tapi kenapa ada pasangan yang bisa putus nyambung? Bodoh ya ada Rahel. Iya, kalau putus nyambung tuh bodoh perasaanku. Kalau berkali-kali, kan udah dibilang kemarin. Kalau kamu tuh sekarang habis putus, terus nyambung lagi. Nah kamu tuh udah bukan cinta loh. Tapi hidupmu tuh bukan karena cinta nyambung. Itu terus bayangin ya, misal dalam 1 tahun lalu ini habis putusnya karena ini pemarah, terus apalah. Posesif terus apalah, terus tiba-tiba nyambung lagi. Apa enggak kehidupanmu di setelahnya ini apa enggak kebayang-bayang yang sebelumnya? Ngapain orang pilih nyambung lagi? Ya mungkin kalau misalnya ada yang ngira hidupnya udah lebih baik daripada sebelumnya. Mana ada? Mana ada? Orang nggak bisa berubah kok, mana ada? Mana ada sekarang penjudi bisa sembuh sebentar aja Rahel. Coba dia ada uang lagi dan ada kesempatan lagi. Penjudi itu bisa sembuh, misal contoh nih penjudi ya, bisa sembuh karena udah bangkrut. Nanti dia coba nih ada uang lagi nih, terus bisa main lagi, dia main lagi. Kan penyakit tuh sembuh sebentar. Dan siapa kamu mau merubah dia, orang dia sudah karakter terbentuk dari kecil. Kok tiba-tiba putus sebentar nyambung lagi, oh aku sudah berubah. Wah. Emang siapa kamu bisa merubah dia? Wah. Iya kan? Iya. Terus misal orang yang suka selingkuh, ya udah biasanya tuh. Tapi kalau orang yang saya bilang orang suka selingkuh loh ya. Suka selingkuh. Orang guys. ada yang selingkuh dan ada yang suka selingkuh. Iya, iya. Ya, itu beda. Nah, semua orang tuh hampir sudah pernah ngalami selingkuh, tapi bukan berarti suka selingkuh. Ya kan? Okay. Nah, kalau orang yang suka selingkuh, ya berhentinya ya sebentar. Next ya udah sering. Terus pasanganmu misalkan misal kamu punya pasangan nih, oh putusnya karena apa? Oh kemarin tuh senengannya merendahkan aku, nggak ngehargain aku, nggak apa. Kamu pikir bisa merubah dia secepat itu tiba-tiba menghargai kamu? Ayo yuk, ini lagi udah bisa berubah kok, aku bisa menghargai kamu. Gak ada. Ayo. Saya saksi nyata bagaimana orang tua saya putus nyambung dengan harapan
Setiap ngajak balik mama saya, ini mau berubah, ini mau berubah. Sampai tua bapak saya tuh, tapi saya tetap menyayangi, tidak. Cuman ini bukan hal jelek, tapi maksudnya ya sampai sekarang tidak bisa berubah. Sedikit apa salah, boom, apa salah ya boom. Nggak bisa berubah sampai detik ini, sampai tua. Jadi karakter yang udah tercipta, mau di laki maupun di perempuan, yang sudah tercipta dari kecil, udah terbangun dari kecil di keluarganya, ini nggak bisa tiba-tiba kenal seminggu, 2 minggu, 3 minggu mau berubah. Ya akhirnya kayak burung sama ikan tadi. Iya. Mau memaksakan hal yang tidak mungkin. Jadi menurut saya kalau udah putus nyambung. Ya maksudnya kalau putusnya guyonan, terus sak sore sehari, ya nggak masalah sih. Tapi wis putus lama dan udah clear masalahnya, terus nyambung lagi dengan alasan berubah, kayaknya kok nggak masuk akal ya. Jadinya menurut saya sih kayak membuang-buang tenaga dan waktu. Iya, kayak hidupnya tuh ya kayak akan mengulangi lagi hal yang sama. Iya, jadi kalau putus mendingan cari yang baru. Iya kan? Iya. Kalau putus kita tunjukkan kita bisa dapetin yang baru. Iya, yang lebih baik guys. Belum tentu sih. Oh gitu ya Bu ya? Iya, belum tentu. Iya. Tapi kan kita ukuran mau mencari lebih baik itu kan nggak ada ya Rahel. Mungkin kita lebih hati-hati aja dalam memilih itu aja. Iya. Mana ada orang mau lebih baik, ya kan? Ya. Atau kita mau cari orang sempurna nggak ada. Orang tuh semuanya udah plus minus. Dapatnya ini, ada kurangnya ini. Tapi beranjaknya kita dewasa itu mungkin sudah bisa menghargai kekurangan. Oke. Jadi mungkin kalau masih umur kecil gitu ya, kamu kok cemburuan sih, kamu kok ini sih, kamu kok orangnya bawel ke orangnya ini. Nah gitu, mungkin kalau beranjaknya dewasa gitu, oh ya lumrah lah, orang kan tidak sempurna. Nah itu pemikiran itu tuh didapat kalau kita udah dewasa. Betul. Kalau kita udah jomblo akut kayak ibu tuh dapat. Maksudnya kayak gitu tuh udah dapat gitu loh. Maksudnya udah sering melewati, oh dulu kasih ini kurang, akhirnya. Sekarang ibu ada di fase udah males kayak gitu-gitu Bu? Iya, jadi kayak gini loh. Kenapa bisa gitu ya? Sesekali Bu Amel curhat ini di netizen curhat gimana ya? Iya. Setiap hari ada yang deketin. Setiap hari ada yang gombalin. Kayaknya enggak 1-2 Rahel. Terus tapi poinnya tetap, misal mereka berhenti nih ya, seminggu nggak nyari, ibu kagak nyari. Kan harusnya kan kalau misalkan ibu nih misal mau nyari jodoh nih ya, misal nih ya, kan harusnya kan ya nggak apa-apa ya. Misal kita nyari, nah itu ibu sudah nggak ada di fase itu, udah nggak mau sama sekali. Kayak nggak ada semangat untuk membangun romansa gitu kan? Nggak ada. Wow. Kan harusnya kan kadang tuh aku tahu kalau mereka ngetes gitu ya, kadang 1 hari nggak nyari gitu ya, 1 hari nggak ada aku nyari. Pengen sebenarnya kayak coba tapi terus pegang handphone lapo ya, nah gitu loh. Ngerti nggak? Terus lapo ya, terus kadang gini, aku mau nyapa mikir 1 detik 2 detik udah males aku. Lapo aku mikir ginian, mending aku chat Rahel kontennya mari apa durung Paris. Ya Intan ini. Mending aku pakai itu. Nah sekarang ibu itu di fase seperti itu. Nah kadang itu dicat ya, apalagi kalau pakai bahasa Inggris, dicat panjang pakai bahasa Inggris. Terus bahasa bales sepi, gak ono 5 detik, yang lainnya tak tutup dulu nanti. Padahal sebenarnya kan kalau kita mau namanya kita itu jodoh itu kan tidak semena-mena Tuhan kasih jodoh buat kamu kan enggak. Tapi kita kan harus berusaha. Diusahakan. Iya. Kita kan harus memilih, harus cari tahu. Nah ibu tuh sudah tidak ada di fase itu Raya. Ibu tuh sudah setiap mau bales malas, dan bales itu kayak orang ya udah singkat-singkat ya gitu aja. Harusnya kan kalau aku mau kan aku bisa ngombalin ya. Iya, betul. Iya kan? Maksudnya kan pinter, aku pinter sebenarnya. Nah, itu masalahnya Raya. Udah bukan di fase itu. Iya. Aku kadang-kadang mau khawatir mati rasa aku gitu. Tapi jangan-jangan ibu mati rasa udah Bu. Ya, enggak juga sih. Tapi mungkin karena lebih mementingkan yang lain. Jadi prioritasnya beda. Prioritasnya beda. Jadi kalau nanti ya orang-orang tuh nonton YouTubeku gitu ya. Yang fans Bu Amel nonton YouTube. Oke. Harus sabar ya. Harus menunggu. Sekarang Bu Amel lagi prioritaskan pekerjaan. Oke. Jadi
kalau misalnya komennya nggak dibalas sama Bu Amel tuh karena Bu Amel Iya, sibuk. iya lagi sibuk. Kalau gitu. DM-nya, tapi katanya Ibu mau buka konsultasi. Iya, saiki sih belum ada waktu wes. Oh, nggak jadi ya. Untung saya belum lagi namanya. ininya. Sekarang gini sekarang. Apa? Raka sekarang umur berapa? Saya OTW 25. TB 25. Iya. Masih kecil sebenarnya. Masih kecil ya, Bu ya. Masih Kenapa, Bu? kecil. Tapi sekarang tuh bayangan kamu itu Iya. mendapat laki-laki, kalau jangan jawab yang biasa aja, kalau seiman udah pastilah ya. Iya, itu Masa kamu harga mau mati cari itu, Bu. muslim, kan aku yang sahadatin nanti. Iya kan? Sehadatin di musola sini iya, aja, Bu, ya. makanya kan kalau jawabannya seiman terus apa tuh kan udah biasa ya. Maksudnya tuh figur laki-laki yang pengen kamu cari itu seperti apa, atau yang sekarang tuh kamu merasa aku cocok sama dia itu seperti apa? Oke. Itu yang pertama itu ya kita singkirkanlah ya keimanan dan sebagainya itu. Ya itu udah pasti mati ya. Bu, ya. Itu kan sudah dari lahir Iya. cuer kamu pokoknya. Iya, Nah, itu kan itu harga perintah-perintah orang tua yang Iya. harus dilakukan. Iya. Maksudnya sudah lah itu, Itu udah udah hukum alam ya, udah pasti begitu alam ya. itu. Yang pertama itu yang bisa jadi sosok ayah yang baik sih Bu, buat anak-anak Anjir. saya. Terus ya, Ngetesnya gimana? kenapa? Ngetesnya gimana? Caranya dia ngobrol, terus hubungannya dengan keluarganya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau pacar saya sekarang ini sudah yatim piatu sih. Jadi saya lihatnya dari chat-chatnya dulunya sama almarhum mama atau papanya gitu. Oh, sampai lihat chat. Apa Dikasih kamu tahu. ditunjukin? Oh, dikasih tahu. Ini loh chat terakhirnya papaku, chat terakhir. Oh, gitu ya. Dan meninggalnya itu barengan pas Covid gitu-gitu loh. Saya tuh lihatnya itu dari cara dia berstruggle sama hidupnya itu loh, Bu. Oh, gitu Kan ya. ada papa-mamanya, terus dia berjuang buat adiknya dan sebagainya gitulah. Jadi kayak kelihatan kan kita saya sering lihat kan kayak motivasi gitu kan. Kalau kita cari pasangan tuh adalah cari orang yang mau kita ajak untuk berperang, bukan mau untuk diajak main atau bersenang-senang gitu kan. Itu akeh ya. Nah, iya, Paris saya gelem. Iya, iya. apalagi berburu kan kayak Apalagi itu. berburu. Pasti akeh lah itu. Teman Iya. berburu banyak. Nah makanya itulah lihatnya dari sana sih, dari cara dia bertahan sama kehidupannya dengan apa namanya keadaan yang nggak enak. Oke. Gitu sih. Karena umur masih 25 ya. Iya. Masih bisa melihat ya. Maksudnya masih bisa nanti ada waktu untuk melihat gitu ya. Iya. Entah itu baik buat anak saya tapi minim apa. Nah, gitu kan masih melihat ya. Maksudnya masih ada waktu, maksudnya untuk melihat tuh masih panjang. Iya sih, betul. Maksudnya betul. tuh masih panjang Iya. gitu. Kalau ibu gimana? Nah, kalau aku sekarang kriteria yang kudambakan ini. Kudambakan ini ya. Kayaknya saya bakal tahu. Iya, itu pasti ya. Yang apa itu? Yang ganteng. Oh ya, Iya, itu kayak orang seiman. Itu harga mati. Itu wes harga mati. Itu kayak wes seiman. Iya, iya, itu harga Itu mati. harga mati Faris. Itu wes situ di stempel itu. Nah, itu paten nggak boleh tawar, ya kan? Iya, Bu, Nah, iya, Bu. tapi kriterianya itu seperti apa gitu. Ibu tuh lagi mencari laki-laki dia, seorang pria Guys. yang dia tuh selalu nggak tega. Kalau ibu tuh membuka dompet, ya kan, ngeluarin kartu untuk bayar, ya kan, Oh, iya. membuka handphone untuk ngeluarin QR untuk bayar, Wah, iya. ya kan, itu ya pria yang nggak tega itu, langsung cepet-cepetan bayarin ibu, Itu ya, Bu ya. itu, Kalau misalnya dia langsung cepet-cepet buka QR-nya gitu, terus fix gitu pas ya. gini kan, pas pergi jalan gitu, oh belanja habis 50 juta gitu ya. Iya. Terus ibu lagi baru ngeluarin dompet kan, agak slow ngeluarinnya gitu ya. Iya, kayak di Terus slow-mo orangnya ya. diem, wassalam wes. Waduh. Gak ada pertemuan kedua wes. Ya Langsung fix ya. Tapi kalau gitu, oh sayang udah. Nah itu wes, Iya, iya. tanapi cepet wes. Saya tuh sempet trauma kayak gitu, Bu. Emang beda sudut pandang tuh kalau masih muda sama umur Enggak, udah saya beda. pernah kayak gitu, Bu. Jadi ini enggak masalah. Ini enggak. Saya pas di McD, Bu. Oh ya, di McD. Ibu ini tahu orangnya. Masya Allah, sopo Faris? Pas di McD itu saya kan ya, pokoknya lah kan kita ada perkumpulan. Pas di McD ini saya pesan sama dia, terus saya udah ngeluarin QR nih, Bu. Terus tiba-tiba dari belakang dia bayar QR jepret. Kan kayak wih gitu kan, Bu. Terus kok ternyata pas pulang Besok itu- totalan. Nggak besoknya, Bu. Nanti. Ya itu jenenge kurang ajar.
di WA Rahel kamu 100.000, Faris 75.000. Nah, bukan Rel. Saya kayak ibu itu loh. Ini kalau ibu kalau keluar sama kalian itu loh. Oh iya, betul. Kalian keluar tuh mesti beres. Nah itu laki-laki seperti itu. Gitu ya Bun ya. Oh iya. Jadi saya langsung kayak pertamanya awalnya, wih anak ini keren banget. Dia Keren. tiba-tiba kayak curious-nya, saya juga curious gini Bu. Tiba-tiba udah gini kan, terus dari belakang tiba-tiba dia gitu, seret gitu kan. Udah. Ada kayaknya, waduh, Oh. kayaknya orang yang tepat. Saya langsung feeling kayak begitu. Waduh ini DE gentle banget sih gitu kan. Udah aku aja loh, jangan gitu kan. Udahlah kapan-kapan kamu aja gitu kan. Lah kok pas di mobil Langsung ditarik. iya. Aku tahu orangnya siapa ya? Kayaknya aku juga tahu. Astagfirullahaladzim, Tuhan. Ya bukan begitu Rahel. Itu apalagi Rahel hapus dari kehidupanmu selamanya. Tidak ada hubungan itu ya. Ono pertemanan tok wis pokoke. Pertemanan aja engkok sik wis ngono ya. Astagfirullahaladzim. Nah gitu. Ya, Harus ya. cari yang begitu. Emang beda cara pandangnya tuh Rahel. Kalau oke. masih umurmu sama umurnya ibu tuh beda. Sekarang umurnya ibu tuh yang ketakutan pokoknya kalau kurang uang aja udah. Jadi Makanya kan kita udah melewati hal-hal banyak ya. Kita berjuang demi apa namanya hidup yang settle apa gitu ya. Jangan sampai aja gitu. Iya sih, bener. Karena apalagi kalau dapat yang apa namanya pemalas gitu-gitu Wah, kan nggak menang. cocok banget ya Bu ya. Iya, nggak cocok. Oh, sopo meneh iki? Iya Bu. Kenapa? Nganu kan di umurnya yang sekarang itu sudah membayangkan kalau pensiunan itu enak nggak kerja tapi dapat uang. Iya. Waduh, mental miskin wes. Terus Iya. pensiunan mana gitu kan? Pensiunan Melval gitu. Ya memang ada kok tipe-tipe orang yang seperti itu ada. Tipe orang yang berjuang. Makanya kalau hidup kita itu mau semangat, punya ambisi yang positif, itu harus ada yang diperjuangkan. Oh, oke. Mungkin harus ada yang diperjuangkan tuh siapa? Mungkin ya orang terdekat, keluarga besar, terus orang sekitar, atau mungkin ya wis kayak perusahaan atau apa. Nah, itu harus ada yang diperjuangkan. Tapi kalau hidup kita tuh cuman kayak ya udah, cuman mikirin diri sendiri, ya pasti orang males. Oh, Ya pribadi kita kalau cuman mikirin kita sendiri pasti males. Apalagi perempuan kalau mikir diri sendiri aja kan tinggal cari aja laki. Iya kan? Itu orang mikirin kayak diri sendiri gitu. Kayak ani-ani itu termasuk kan Bu ya. Nah, ani-ani itu kan keputusan yang diambil jalan enaknya saja. Tapi kadang apa namanya? Ya banyak juga yang diperjuangkan, tapi ya tidak dibetulkan ya. Maksudnya pekerjaan ani-ani itu kan orang malas. Orang malas pakai otak. Padahal sama-sama pakai otak loh. Kan dia juga ngatur strategi. Iya sih ya. Ani-ani itu juga ngatur strategi. Supaya nggak ketahuan, supaya bisa Pertama ngerayu, supaya nggak ketahuan. Terus kedua bagaimana cara dapetin uangnya. Terus caranya ngerayu, ya kan? Terus caranya itu apa? Gaya-gaya itu. Iya. Iya, pesawat terbang, olang-alik apa itu. Nah, itu kan juga mikir. Iya sih ya Bu. Iya. Kalau minggu lalu aku habis pakai gaya ini, waduh, sehari pakai gaya apa gitu kan? Kan ya mikir sebenarnya. Tapi jenius juga sih sebenarnya ani itu. Iya, makanya wong bisa mengalahkan istri sah. Iya, makanya. Iya kan? Tapi kayaknya mungkin Antara ani-aninya jenius, antara lakinya goblok. oh iya sih, betul ya. Iya kan? Bener kan? Laki-laki itu ya kadang pinter cari uang, pinter cari kekayaan. Di tangan ani-ani atau di tangan puro, di tangan klub malam. Itu bodoh. Oh, iya, malah dipandang seperti Kadang itu. mek digini, no, kok sudah makan? Waduh, wah ini perhatian banget. Kadang dihapusi, banyak wes aku lihat wes dibohongin sana sini ya. Masih nggak bisa lihat. Oh, Lah sekarang kalau dia pinter loh Rahel, dia ada loh. Salah satu teman saya nih laki jatuh cinta sama yang kerja gitu-gitu. Sebuah kerja apa lah, bekerja gitu. Kayak gitu ya. Di tempat malam gitu. Iya. Terus dia bilang, oh enggak kok anak ini bersih, enggak pernah dipakai orang. Mana ada kerja di tempat begitu bersih? Berarti kan mereka tuh pinter cari uang, pinter
cari untuk kaya bodoh dalam hal kayak gitu. Iya ya, nggak bisa membedakan. Kayak bisa bedain selangkangan resi ambe enggak. Iya kan? Gak bisa bedain dia rasa sering dipakai orang sama enggak. Terus ya masa orang dikerja begitu, masa cuman sama dia? Iya kan? Ya impossible. Nah itu kadang itu gitu, laki itu. Padahal dia kayak udah kaya seharusnya kan ya Lebih pinter gitu ya? Enggak, malah gampang begitu kan. Karena dia kan sudah apa ya, udah jenuh gitu ya sama yang di rumah, terus sudah bosen sama tuntutan di rumah, tuntutan pekerjaan, tuntutan apa, dia maunya tuh seneng aja udah, nggak mendengar apa-apa gitu. Jadi kalau sama Ani kan nggak pernah mendengar apa-apa pasti. Ya cuma kan? yang manis-manis. Yang manis-manis, yang pahit-pahit sama istri sah. Nah biasanya kan kayak gitu. Tapi ibu tim istri sah atau tim Ani-Ani? Aku di tengah-tengah aja wes. Oh, di tengah-tengah ya? Aku di tengah-tengah aja wes. Iya. Kadang mau nyalahin ya, kita kan nggak boleh ya. Maksudnya kita kadang ayah Ani-Ani, Elsie, orang kerja di klub, mereka udah memutuskan jalannya. Mereka udah memutuskan saya berprofesi seperti ini. Udah memutuskan. Yang salah ini kan yang sebenarnya lakinya. Nah, lakinya ini bisa seperti itu nih kenapa? Balik lagi nanti ke istrinya. Kan muter kayak gitu ya. Tapi yang posisi mau Ani-Ani, mau Elsie, mau ya kerja apalah, pelakor lah atau apa gitu. Lah kan dia udah memutuskan jalan itu. Iya. Betul. Kalau dia ngincer si A, suaminya si A, apa emang udah kerjaannya begitu, dia mau ambil suaminya orang. Kan yang salah kan yang diambil. Iya, kok mau diambil? Kok mau? Iya kan? Nah harusnya seperti itu. Jadi kita tuh gak bisa kayak aku nyalain ini. Lah saya mau pro sama istri sah, kita juga nggak tahu sendiri. Kadang istri sah kan kadang memperlakukan suami juga semaunya. Iya. Nggak bisa lihat sikon, nggak bisa cara nyenengin itu gimana gitu. Terus itu nggak bisa satu circle yang menurut saya penyebab utamanya adalah si suami istri sendiri sebenarnya. Oke. Kan emang Tuhan menciptakan ada setan, ada ya mungkin ini godaannya si setan ini yang di sini Ani-Ani dan sebagainya itu adalah satu cobaan Tuhan yang harus ada di dunia kan ya. Iya. Terus si suami istri ini kena ya masuk yo. Betul. Gitu. Nah makanya itu guys, dari kasus ini kita sampai bisa membahas Ani-Ani ini memang Iya, sangat beruntutan. oh iya beruntutan ya Bu ya. Beruntutan. Kok bisa Ibu? Ya kan yang disebut percintaan. Oh enggak, Iya. maksudnya kan ini kan percintaan antara gap umur kan. Iya. Kalau Ani-Ani sama Gadun tuh pasti jauh juga kan. Gadun itu om-om gitu Iya, ya. om-omnya Iya sama yang juga. tajir itu. Aneh-aneh saiki warek sik muda. Terus sekarang itu laki juga sama Rahel. Wis tua, umur 60 65 yang dicari umur 18. Kenapa ya cari yang muda-muda gitu Bu? Ya Kecil merasa kan, Bu? seret mungkin. Oh. Atau masih kecil atau merasa masih seksi. Padahal enggak juga loh. Ya kan? Padahal enggak juga. Kalau cari umur kurang seret kan tinggal stem cell misfi. Betul. Iya. Ozon misfi. Karena apa Rahel? Orang nih umur nih 60, carinya umur 18. Anak umur 18 tuh Rahel kasih 10 juta juga udah cukup. Iya sih ya betul. Iya. Coba umur 60 cari Bu Amel. Dikasih berapa Bu? Nah iya, dikasih banyak juga masih mati orang itu. Nah kan maksudnya mungkin ya, kalau saya mempelajari kenapa sih ke umur-umur begitu masih cari anak kecil yang pertama, mungkin ya masih kecil, masih secara onderdil badan mungkin dipikir masih oke. Yang kedua, dia mau ngasih, dan anak kecil umur 18 itu seget-getnya, kecuali dia lahir dari orang-orang kaya, konglomerat beda ya, tapi ya orang memutuskan jadi Ani-Ani dan kerja begitu kan ya pasti nggak punya duit toh, pasti dari latar belakang keluarga yang nggak ada toh, ya kan? Nah pasti dikasih ya segitu aja udah cukup gitu loh, dan nggak banyak tuntutan. Nurut. Iya, ya, nurut. Ya, kalau sama istrinya mungkin dia dikado mungkin, dikado tas ya harga berapa, terus udah oke gitu kan. Nah kalau orang 60 milik ibu
Iya kan? Iya, iya. Misalkan gitu ya, misalkan dia milih ibu ya wassalam. Tapi kalau mungkin ibu ya. cari yang ganteng tapi berumur terus kaya itu memang harus inden banget sih. Harus inden. Gak apa-apa wis Rahel, kan segala rasa udah aku coba dulu. Iya kan? Iya kan? Maksudnya kan dari wong gak tapi aku lek wajah sih ganteng semua. Tapi maksudnya dari ganteng kurang apalah, minus di sini, ganteng minus di sini, plus di sini, apa semua kan sudah ibu rasakan. Sekarang ya kalau nggak ada ya mending diam. Oke, berkarya Iya, sendiri. berkarya ya kan. Nah, kita tunggu sampai ada. Berarti kalau nggak ada dan tidak dikasih Tuhan, berarti Tuhan anggap itu saya tidak membutuhkan. Oh, Berarti saya bisa sendiri gitu. Pokoknya di umur ibu ini semuanya itu tinggal berserah. Yang penting saya tetap ambisi, pesimis, aktif, berjuang, Optimis. berdoa. Iya, kok malah pesimis ya? Iya, optimis ya. Yeah. Ini akibat ngeblank jet lag ya. Yang penting masih yang positif-positif. Kita udah lakukan hal yang positif, berjuang sudah. Pokoknya percaya Tuhan udah pasti. Terus apapun lah yang itu bisa mensupport perjuangan kita supaya jadi sudah saya lakukan. Nah, tinggal untuk ada saatnya kita tuh harus benar-benar melepas tangan biar Tuhan yang bekerja. Gitu kan. Tapi itu satu apa ya, benar-benar keajaiban yang kalau kamu tuh bisa melakukannya, Rahel. Ini tuh penting, nggak peduli usia kalian masih kecil, tapi harus mulai dilatih mumpung ada yang ngomong. Jadi kalau kita udah melakukan apapun, sebenarnya tuh kan yang berat itu kan bukan beban kehidupan, tapi beban pikiran. Semuanya tuh kita pikir, yang nggak perlu kita pikir semuanya kita pikir. Yang harusnya waktunya tidur kita masih mikir, itu kan nggak bagus. Jadi apa yang sudah kita lakukan dalam satu hari itu, asal itu sudah positif, malam misal belum nemu jawaban, ya udah berserah aja, doa, ya udah serahkan aja. Apa yang terjadi besok terjadilah. Itu lo wego wis. Kita tuh wis ndak ada namanya sing budrek, itu nggak ada wis. Maksudnya ngawur tuh nggak ada gitu. Kemarin kayak contoh, ini contoh satu hal ya. Misal kita orang bisnis kan ada sepi rame gitu ya. Terus pada saat hari apa itu kan kayak lihat gimana sih anak ini kok anak-anak ini jualannya kok down gitu. Nah gitu, ibu tuh kayak ada sepintas mau kayak ndak terima gitu. Ndak boleh gitu ya, ndak boleh. Semuanya udah ada yang ngatur. Kalau kita dikasih segini ya mungkin Tuhan masih segini. Tim saya juga udah bekerja, saya juga udah bekerja gitu ya. Terus malam itu surut gitu. Kalau di grup marketing kan Rahel udah tahu, tapi ini cerita nyata bahwa Tuhan itu ada. Artinya Tuhan itu akan menyambut kalau kamu tuh udah lepas tangan. Porsinya Tuhan ya kamu lepas, biar Tuhan yang memutuskan. Tapi ini selalu sekecil apapun itu ibu perhatikan. Ini contoh nih, terus malam itu tuh share, waduh kok masih gak ada reservasian, minim, orang baru apa gitu. Tapi mau bilang mau komplain tuh, oh enggak lah. Kan apa yang terjadi besok terjadi, udah bismillah kan gitu ya. Terus saya ke Surabaya kemarin, apa percaya gak ada reservasian, tapi kalau kita itu udah yakin bahwa Tuhan akan bekerja tanpa kita minta, itu sehari itu orang nggak reservasi apa datang nyari Bu Amel apa. Nah itu maksudnya saya tuh benar-benar dari hal kecil, hal terkecil saya percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Yang orang ngersulo, aku kok ini gitu. Terus akhirnya Bu? Udah akhirnya tadi. Enggak, saya kira nah pertolongan Tuhan yang akhirnya terjadi kemarin ini. Iya, akhirnya yang terjadi kemarin tuh kan orang datang nggak reservasi, beli puluhan juta satu orang apa gitu. Berarti kan itu sudah pertolongan Tuhan. Tapi misal aku pagi ngersulo misalnya lemes, misal kan ada orang gini, ngapain buru-buru, ngapain semangat-semangat, dong reservasian ya dikit. Misalkan ada kan tipikal orang yang seperti itu. Tapi pagi saya bangun, sholat, doa, berangkat kerja, saya cepet-cepetan berangkat kerja seolah-olah saya ditunggu banyak orang di sana. Terus apa berangkat gitu, alhamdulillah. Nah gitu, ini tips buat business owner yang namanya orang bisnis itu kita nggak bisa. Kamu harus sudah siap pada saat jatuh ya kamu harus belajar berdiri lagi. Pada saat down kamu nggak boleh mengeluh.
Nah gitu. Tapi itu real nyata. Oke. Jadi banyak banget ya hari ini quotes-nya Bu Amel ya guys Oh jadi ya. kuat sih itu ya? Iya, jadi quotes nanti. Iya. Jadi apa namanya, dari kasus ini juga belajar banyak hal juga dari pengalaman Bu Amel dan curhatannya juga. Dan curhatan, ini lebih ke curhat Oh begitu ya, ya? lebih ke curhat ya gitu. Oke. Apa dari Ibu sudah? Sudah dong, Sudah. kan kita masih ada berikutnya. Iya. Oke. See you next week. See you next week.